Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita membahas tentang indikator mutu layanan kebidanan. Kompetensi dasar di sini mahasiswa harapannya nanti mampu merumuskan indikator mutu layanan kebidanan. Indikator kita mampu menjelaskan disiplin dalam standar pelayanan kebidanan, kemudian menjelaskan standar dan akan meliputi kepuasan pelanggan, ketepatan, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian menjelaskan peningkatan kinerja bidan. Disiplin dalam standar pelayanan kebidanan di sini memiliki pengertian, ada 3 pengertian, itu bisa membaca. Nah, standar pelayanan kebidanan di sini ada rumusan atau nilai yang diinginkan untuk yang dicapai berkaitan dengan parameter yang ditetapkan. Jadi untuk alat ukur SPK menjadi tanggung jawab bidan dalam pelayanan yang bermutu. Manfaat di sini tentunya untuk peningkatan kinerja, melindungi kepentingan masyarakat, merupakan sarana peningkatan mutu, landasan bidan dalam melaksanakan praktik dan bekerja, menyusun rencana pengembangan pendidikan. Format pelayanan kebidanan di sini meliputi tujuan merupakan tujuan yang terstandar, ada pernyataan standar, hasil yang dinyatakan, dan persyaratan, serta langkah pokok yang harus diikuti dalam penerapan standar. Standar outcome di sini merupakan hasil akhir dan tindakan tenaga kesehatan profesional terhadap pasien. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan di sini maksudnya tingkat atau keadaan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan outcome satu produk terhadap harapan seseorang. Jadi puas atau tidak puas. Tingkat kepuasan di sini ada pelanggan tidak dipuaskan, ada pelanggan puas, dan pelanggan sangat puas atau senang dengan pelayanan yang kita berikan. Ini ada faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pemahaman pengguna jasa pelayanan kita. Jadi kalau paham mungkin akan tahu pelayanan apa yang didapat. Kemudian ada empati yang ditunjukkan oleh para petugas kesehatan. Faktor ini sangat mendukung sekali dalam mutu ya. Kemudian biaya, besar biaya yang dibayarkan atau jasa, kemudian bukti langsung penampilan fisik merupakan fasilitas fisik, perlengkapan, dan pegawai sarana komunikasi itu memadai dan nanti juga mendukung untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, ada jaminan keamanan yang ditunjukkan petugas kesehatan, kemampuan sopan, kemudian percaya, risiko tidak terlihat ragu-ragu dalam memberikan layanan. Tentunya kehandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Kemudian daya tanggap atau kecepatan petugas dalam memberikan tanggapan. Jadi ketika klien atau pelanggan itu memiliki keluhan, segera mendapatkan tanggapan. Ini juga merupakan faktor yang mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ketepatan. Pelayanan yang dilakukan tepat dan benar, sesuai dengan keluhan ibu hamil atau pasien. Hasil diagnosanya benar. Tindakan pelayanan yang diberikan tepat. Dan memberikan pelayanan bidan harus mempunyai kode etik, memberikan pelayanan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pemberian obat. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Di sini ya, efektivitas yang dimaksud adalah berorientasi untuk tujuan. Mencapai tujuan guna cara tercepat. Untuk waktu pengerjaan jauh lebih singkat dikarenakan ketersediaan sumber daya dan lain-lain telah terpenuhi. Untuk biaya dikeluarkan juga cukup tinggi. Sedangkan efisien di sini berorientasi untuk tujuan. Untuk bisa mencapai tujuan menggunakan cara terhemat, dan waktu pekerjaan jauh lebih lama karena sumber dayanya telah dipangkas. Sangat hemat biaya, efisien di sini yang artinya seperti itu. Efisien pelayanan kesehatan yang dimaksud di sini adalah efisien pelayanan kesehatan merupakan dimensi penting dari mutu karena efisiensi untuk mempengaruhi hasil pelayanan kesehatan. Pelayanan yang efisien memberikan perhatian yang optimal
Tugas akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan sumber daya yang dimiliki. Pelayanan yang kurang baik karena norma yang tidak efektif sudah salah dikurangi dihilangkan. Dengan cara ini kualitas dapat ditinggalkan sambil menekan biaya. Ini bila berhubungan dengan pembiayaan. Pelayanan yang kurang baik di samping menyebabkan risiko yang tidak perlu terjadi kekurangan kenyamanan pasien, seringkali mahal, memakan waktu lama, dan butuh waktu untuk memperbaiki. Peningkatan kualitas memerlukan tambahan sumber daya, tetapi dengan menganalisis efisiensi, manajer program kesehatan, memilih intervensi yang tepat, cost efektif. Efisien di sini adalah menggunakan sumber daya secara minimum dengan mencapai hasil yang optimum. Contoh di sini adalah waktu kerja dan kinerja B. Efektivitas dalam mencapai tujuan, memilih tujuan, seringkali alternatif pilihan cara lain. Nah, efektivitas juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Contoh di sini adalah jika sebuah tugas dapat diselesaikan dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka ini disebut benar atau efektif. Dalam peningkatan kinerja bidan, yang kita bahas kali ini adalah tentang pengertian kinerja bidan dan penilaian kinerja bidan. Pengertian kinerja bidan sesuatu yang hendak dicapai, prestasi yang diperhatikan, serta kemampuan kerja. Secara formal, kita bisa mengartikan kinerja itu adalah kualitas dan kuantitas pencapaian tugas individu. Kinerja yang dilihat dari sudut pandang tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan tugas yang dapat dicapai, bisa produktivitasnya, risiko input-output juga diperhatikan. Jika kinerja didasarkan pada prestasi kerja, berarti akan menghasilkan produk atau jasa yang lebih bagus. Nah, di sini adalah pengertian menurut beberapa ahli. Kalau kita simpulkan, kinerja adalah konsep utama organisasi yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Penilaian kinerja bidan di sini ada 3 konsep, yaitu responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas. Responsivitas di sini kita bisa mengartikan bahwa menggambarkan kemampuan bidan dalam menjalankan misi dan tujuannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian penilaian sumber dari data pasien dan masyarakat itu sendiri. Sedangkan responsibilitas dilaksanakan sesuai prinsip administrasi yang benar, sesuai kebijakan organisasi. Kemudian penilaian responsibilitas, analisa dokumen dan laporan kegiatan organisasi. Akuntabilitas, kita bisa mengukur seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi yang patuh terhadap standar. Data di sini akuntabilitas bisa bersumber dari penilaian pasien. Ada 14 indikator penilaian kinerja bidan, diantaranya 1. Prosedur pelayanan kebidanan, persyaratan pelayanan kebidanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan, kecepatan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan, kewajaran biaya, kepastian jadwal, kenyamanan lingkungan, dan yang terakhir adalah keamanan pelayanan. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.